Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan kajian inti kita, perkara-perkara tentang kematian. Apa yang telah dijelaskan oleh Nabi ketika jenazah mayit dipersiapkan untuk dibawa ke kuburan, maka Islam memberikan adab-adab aturan ketika orang masuk kuburan. Jadi ketika orang sudah menggotong jenazah, ketika masuk kuburan, maka adab-adab yang harus diperhatikan apa? Yang pertama, berdoa. Ketika memasuki kuburan, sebelumnya harus berdoa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melewati kuburan atau memasuki kuburan, itu disunahkan untuk apa? Berdoa. Bagaimana berdoanya? Jelaskan dalam hadis sahih Imam Muslim, Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikum nas'alullah lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan dan juga kebaikan, kesejahteraan diberikan kepada orang yang beriman dan orang Islam. Jadi yang diselamatkan di alam kubur siapa? Orang mukmin dan orang muslim. Selain orang muslim tidak akan selamat di alam kubur. Makanya kita masuk kuburan, kita berdoa dulu, semoga keselamatan bagi penduduk kubur dari kalangan orang mukmin dan orang muslim. Ini doa lah Pak Bu. Jelas ya? Makanya kita nggak usah khawatir kalau kita nanti mati, ada orang masuk kuburan kok dia doa, langsung Allah turunkan keselamatan. Allah selamatkan kita dari azab kubur. Allah berikan cahaya kepada kita kalau ada orang yang berdoa, siapapun dia, keluarga kita, anak kita, teman kita, sahabat kita, orang lain. Ketika dia masuk kuburan, dia berdoa, langsung semua orang mukmin dia akan selamat dari azab kubur. Dihentikan, yang disiksa dihentikan karena doa dari orang yang masih hidup. Doa tadi ya, hanya penting Bapak Ibu kita berdoa. Bagi mereka yang tidak beriman, tidak mau ibadah kepada Allah, tidak akan selamat mereka. Meskipun banyak orang berdoa, Assalamualaikum ya alal kubur minal mu'minin wal muslimin, tidak akan dapat keselamatan, tidak akan dapat doa. Jadi doa itu hanya bisa mengalir sampai kepada mereka yang semasa hidupnya adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak taat tidak akan selamat. Itu penjelasan para ulama seperti itu. Kemudian selain doa, jangan lupa adab-adab ketika masuk kuburan dengan melepas sandal atau sepatu. Itu adab-adabnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau masuk kuburan apa? Melepas sandal atau sepatu. Dijelaskan dalam hadis bahwa suatu hari Nabi pernah melihat ada seorang yang dia masuk kuburan dengan memakai sandal. Dan Nabi melihat dan mengatakan, ya sahiba sibatayani wayhak alqi, ya, wahai orang yang memiliki sandal. Bahasanya Nabi gitu ya, celaka engkau, lepaskan sandalmu. Jadi ketika engkau memasuki kuburan, hendaknya engkau tidak memakai sandal. Jadi Bapak Ibu, adab-adabnya, aturannya, unggah-ungguhnya kalau orang Jawa bilang, atau sunnah-sunnahnya, itu ketika masuk kuburan tidak memakai sandal atau sepatu atau yang lainnya. Ustadz, bagaimana kalau becek atau berlumpur atau banjir? Nah, itu dalam kondisi yang darurat, maka para ulama sebagaimana Imam Nawawi mengatakan boleh, nggak apa-apa pakai sandal kalau memang kondisi kuburannya tanahnya becek, banjir, licin atau yang lainnya. Nah, tapi kalau kondisi kering, tidak ada masalah apa-apa, ya sebaiknya tidak usah pakai sandal. Yang kedua, yang ketiga, hendaknya tidak menginjak atau menduduki kuburan. Ketika sudah masuk ke kuburan, tidak menginjak, ngidek, ya, atau melangkahi kuburan sebisa mungkin, jangan sampai. Kalau kita jalan, ambil jalan, ya, jalan-jalan yang mungkin di situ ada jalan kecil, ya,
Maka kita mengambil jalan-jalan yang ada di situ. Sebisa mungkin tidak menginjak kuburan atau menginjak kijing atau menduduki apalagi. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis sahih Imam Muslim, ketika ada seorang yang ketika dia masuk kuburan, kemudian dia ingin menziarahi kuburan keluarganya, dia duduk di samping kuburan keluarganya tadi dengan dia duduk di atas kuburan orang tersebut. Maka Nabi mengatakan, la yajlas ahadukum ala jamrah fatuharriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildih khairan lahu min ayajlas ala qabri. Ketika orang duduk di atas bara api yang panas sampai membakar kain sampai tembus ke kulitnya, dagingnya, itu lebih baik daripada dia harus duduk di atas kuburan orang yang meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka di sini Nabi memberikan peringatan keras ya, tandanya peringatan keras. Dilarang untuk menginjak kuburan atau apalagi mendudukinya, sebaik mungkin untuk menghindarinya. Ya, ambil jalan-jalan setapak atau jalan-jalan yang sudah ada ya petunjuknya di situ. Kalau terpaksa bagaimana Ustadz? Kalau memang tidak ada jalan, semuanya sempit sudah, mepet-mepet semuanya sudah, ya paling tidak kita pinggir-pinggir kuburan saja, ambil, kita boleh injak ya pinggiran-pinggirannya itu, sebisa mungkin untuk tidak melangkainya atau duduk apalagi ya. Kemudian para jamaah ibu, ketika di kuburan hendaknya kita tidak berbicara kecuali berbicara yang baik. Kenapa? Karena penghuni kubur itu membutuhkan ungkapan pembicaraan, apalagi doa yang baik. Jangan sampai ada kata-kata kotor yang keluar. Makanya di situ Rasulullah mengatakan, ketika ada seorang yang berziarah kubur, kemudian orang tadi kemudian menangis, meronta-ronta, berbicara yang tidak baik, ya. Kalau orang sekarang itu berbicara yang kotor, maka Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Hendaknya kalian berdoa dengan doa yang baik, berkata-kata yang baik. Kenapa? Karena malaikat mengamininya. Karena malaikat mengamininya. Dan yang kedua, doa yang kau ucapkan itu akan sampai kepada penghuni kubur. Jadi Bapak Ibu, itu kalau di dalam kuburan jangan sampai berbicara yang kotor ya. Hormati kuburan itu. Kemudian juga jangan berbicara urusan-urusan dunia. Di kuburan itu harus mikir urusan mati. Sebagaimana pesan Nabi, aksiru dzikra bil ladzat ya'nil maut. Perbanyak mengingat mati kalau sudah masuk kuburan. Jangan sempat-sempatnya mikir dunia. Kenapa? Karena sebentar lagi dia akan menyusul temannya, sahabatnya, kerabatnya, keluarganya. Sebentar lagi. Cuma tinggal mengunduh waktu saja. Itu. Kemudian para jamaah Bapak Ibu, yang terakhir, hendaknya tidak membangun, mengkijing, mensemen, mentekel, mengkeramik kuburan tersebut. Kenapa? Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan kepada seseorang yang meninggikan kuburan lebih dari sejengkal. Ya, maka Nabi mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajassasa wa yubna alaihi. Nabi melarang untuk mengkijing, membangun, mentekel, ya, meninggikan kuburan lebih dari sejengkal. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu akan menambah beban berat bagi penghuni kubur. Daripada uang hanya dihabiskan, dihambur-hamburkan untuk memperindah, mempercantik kuburan, lebih baik memperindah rumah dia di surga. Dengan cara apa? Membangun masjid, membangun musola, pondok pesantren, anak-anak yatim, orang yang berdakwah di jalan Allah, menyantuni orang-orang janda yang tidak mampu, membantu orang-orang yang kesulitan. Itu lebih dibutuhkan daripada hanya uangnya habis atau lebih banyak dikeluarkan untuk membangun kuburan. Padahal orang kalau sudah mati itu tidak butuh dipercantik kuburannya Pak Bu.
Ustadz, tapi kan tujuannya untuk bisa menandai kuburan keluarga saya. Boleh, tapi jangan israf berlebihan, kelewat batas. Jadi Allah itu tidak suka orang yang berlebihan dalam menggunakan harta. Apa kata Allah? Wala tubaddir, innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaiton li rabbi kafura. Orang-orang yang mubadir itu temannya setan. Jelas Bapak Ibu? Setan itu paling ingkar kepada Allah. Ibnu Katsir ketika menjelaskan mubadir itu apa? Mubadir itu bukan kok makan gak dihabiskan, bukan ya. Itu mungkin secara umum. Tapi secara khusus infaq fi ma'syiatillah. Infaq ya, orang yang mengeluarkan harta untuk maksiat kepada Allah atau mengeluarkan harta yang tidak ada manfaatnya, bahkan mengandung madarat. Ya, jadi kalau ada orang yang dia itu memperbagus sampai dibuatkan kubah, ada lampunya, ada bangunannya, bahkan lebih bagus daripada rumahnya dia, ada dia masih ngontrak-ngontrak ya. Ya, itu orang-orang yang kata Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 31, innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang-orang yang israf. Apa israf? Berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Ya. Jadi itu para jamaah Ibu, kalau hanya sekedar menandai pakai patok boleh. Tapi kalau dikijing, ditekel, ya itu malah akan menambah beban yang berat bagi penghuni kubur dan juga termasuk menghambur-hamburkan harta. Ya. Jadi itu penjelasan para ulama yang kami sampaikan di dalam kitab Al-Wajiz yang dikarang oleh Abdul Adim Al-Badawi Al-Khalafi, di dalam kitab juga Minhajul Muslim yang dikarang oleh Abu Bakar ya Al-Jazairi, dan juga di dalam kitab mazhabnya 4 ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan juga Imam Hanafi ya. Semoga ini bisa memberikan kebaikan yang besar kepada kita semuanya, menambah ilmu dan menambah keimanan kita. Pada akhirnya kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.